Sebelumnya Bapak Ibu mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah bisa bergabung di acara diseminasi budaya positif di sini. Kita belajar bersama terkait dengan budaya positif yang akan kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran ataupun di lingkungan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, izinkan saya di sini Ramlan Setiawan akan menjelaskan sedikit, kurang lebihnya nanti mohon dimaafkan. Nanti ada mas-dasan terkait dengan kegiatan ini kami terbuka lebar. Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini dalam budaya positif, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tidak yang namanya budaya positif? Pernah. Oke. Ya, pernah. Mungkin di sisi lain ya, ini adalah hal yang aneh atau yang belum didengar. Kadang kita pernah mendengar seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam konsep inti budaya positif itu kita akan berusaha mengetahui tentang apa sih yang ada di dalam budaya positif itu gitu. Yang pertama di situ ada yang namanya paradigma perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Inilah konsep-konsep inti di dalam kita melaksanakan kegiatan budaya positif. Bapak Ibu, yang pertama itu tentang paradigma baru. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba saya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tidak pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, Pak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya mungkin kita sudah melakukan dari dulu, tapi yang namanya diferensiasi itu kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka sekarang itu, kalau saya melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu masuknya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Padahal kita sudah melakukan ya Bapak Ibu, tetapi namanya saja gitu yang berarti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu. Nah di sini itu disesuaikan nanti kan supaya judulnya profil pelajar Pancasila. Nah ini sudah tidak asing lagi ya, profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Prof? Bapak Ibu masih ingat? Pasti masih ingat ya. Sebagai seorang pendidik, apalagi kita kurikulum Merdeka, itu pasti tahu lah yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, kalau saya biar mudah diingat itu disebutnya makan roti manis, gitu Bapak Ibu. Makan roti manis. Maknya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kannya apa? Berkebinekaan global.
Ro-nya bergotong royong, Ti-nya bernalar kritis, Ma-nya mandiri, Nis-nya kreatif. Oh, nanti terbalik. Jadi makan Ro-nya bergotong royong, Ti-nya kreatif, Ma-nya mandiri, Nis-nya bernalar kritis. Nah, itu supaya mudah diingat ya Bapak Ibu. Jadi itu profil pelajar Pancasila. Kadang tahu ada 6 tapi sulit gitu nih. Karena ya seperti itulah gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang namanya stimulus lah tahu ya, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, di sini sebagai contoh, realitas kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan kalau dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ya gitu. Jadi kalau di stimulus kontrol itu kebutuhan kita realnya kita sama, tapi secara teori kontrol itu kita berbeda-beda. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda gitu. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kemudian kalau stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kalau di stimulus respon itu kalau kita melakukan sebuah kejelekan, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Loh, saya melakukan hal yang jelek ini pasti ada tujuannya gitu. Contoh, orang melakukan hal perilaku tercela, contoh mencuri. Kalau di stimulus respon itu dia itu melakukan hal yang satu kesalahan. Karena apa? Karena dia melakukan mencuri. Tapi kalau di teori kontrol, Bapak Ibu, itu pasti dia mempunyai tujuan. Saya mencuri ini itu karena apa? Mungkin untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Nanti kalau mencuri emas, bisa dijual emasnya, itu bisa mendapatkan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol itu, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, do teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir kita menang-menang. Iya, kalau di stimulus ya otomatis kalah. Tapi kalau di teori kontrol ya berpikirnya kita harus menang-menang gitu. Walaupun kita di sisi lain kita ada ada kesalahan, ada kekalahan seperti itu. Itulah mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, dilanjutkan dengan kita yang namanya disiplin positif. Coba, ada Bapak Ibu mungkin pernah mendengar gak apa itu disiplin? Coba, apa itu disiplin Bapak Ibu? Taat peraturan. Aturan, iya, aturan bisa. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Kalau positif apa positif? Baik. Bapak Ibu. Ya, baik ya. Berarti kita ya, kalau mendengar istri kita, ayah atau bapak, saya positif, kira-kira enggak? Ya kalau anaknya yang sudah dewasa sudah menikah ya senang Pak. Kalau di corona ya nggak senang Pak.
Iya, tapi kalau anaknya masih kecil-kecil nggak senang ya, Bu? Ya, kalau biasanya kita kan maksudnya Ya, cara itu. dulu. Iya, jadi itu disiplin positif. Ya, jadi yang namanya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin ini ada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu terkait dengan yang namanya disiplin positif. Apa namanya Ibu Bapak? Disiplin positif. Nah, itu ya. Jadi usahakan kita bisa lah gitu ya. Apa namanya? Menerapkan disiplin positif itu kita di khususnya di dunia pendidikan. Nah, itu Bapak. Yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Tahu kebajikan Kak Bapak Ibu? Kebajikan itu biasanya identik dengan hal-hal yang baik ya. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama gitu ya. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tuh, jadi kita walaupun suku bangsa, agama, bahasa kita atau latar belakang kita berbeda, tapi kalau kita sudah disepakati menjadi nilai-nilai kebajikan, itu yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada tiga, ya, ada tiga kelompok. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Itu tadi yang sudah disebutkan ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang 6 itu salah satu nilai-nilai kebajikan sebenarnya. Dan itu sudah kita sepakati bersama. Itu adalah karena kurikulum 2013 profil pelajar Pancasila itu adalah memang yang diinginkan. Biar itu diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial bermasyarakat, ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ada IBO Primary Years Program. Ya, di situ banyak sekali nilai-nilai kebajikannya. Ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, ada antusias, ada empati, ada pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang memang banyak sekali. Dan kalau kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan kita manusia itu kalau dibilang manusia yang sempurna ya tidak, tapi akan. Kemudian nilai-nilai kebajikannya itu ada keterampilan hidup, ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu. Nah mungkin di dalam kalau profil pelajar Pancasila itu kan di Kemendikbud. Nah di Kemenag juga ada yang namanya PPA. Jadi profil pelajar Rahmatan Lil Alamin itu hampir sama. Ada Rahmatan Lil Alamin. Itu nilai kebajikannya sama seperti itu. Ada toleransi, ada integritas, ya, ada kerjasama, ada komitmen. Gitu. Jadi cuma berbeda saja namanya.
Bapak Ibu, ini dilanjutkan ya. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ada punya motivasi, 3 motivasi ini. Biasanya Bapak Ibu, kalau anak-anak contohnya, kalau anak-anak itu kalau diberikan motivasi yang baik, itu akan luar biasa responnya. Nah, di sini pun ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Nah, ini yang 3 ini digolongkan menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau X itu dari luar, ini motivasi dari luar, dan ada motivasi intrinsik dari dalam. Kalau dari luar itu satu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tuh. Ya, jadi itu motivasi dari luar. Contoh, anak-anak itu tidak melakukan contoh tidak datang tepat waktu itu karena kalau seandainya dia tidak datang tepat waktu maka akan dihukum atau ada konsekuensi tersendiri. Itu masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik. Ada nanti ada keyakinan kelas seperti itu atau ada aturannya. Sedangkan kalau motivasi intrinsik, Bapak Ibu, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi udah itu di dalam hati, udah ada motivasi dari dalam diri. Contoh, saya membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu karena motivasi tersendiri. Karena apa? Kalau seandainya saya buang sampah sembarangan, nanti lingkungan itu akan kotor. Atau kalau di kota itu, kalau buang sampah pada got, nah Bapak Ibu, kita itu ditakutkan terjadi banjir. Nah itu motivasi dalam diri kita. Ya. Yang berikutnya, ini tadi sudah di dalam budaya positif, ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu, ya, tidak dipungkiri lah. Baik kebutuhan secara di sini ada kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau di dalam agama ya Bapak Ibu, kalau kebutuhan manusia itu kebutuhan dasar namanya syahwat. Itu kebutuhan sebenarnya. Jadi identik tapi mindset ya Bapak Ibu, yang namanya syahwat itu kepada hal yang dalam tanda kutip gitu. Tapi syahwat itu adalah kebutuhan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau di sini kita jelaskan. Yang pertama, bertahan hidup. Nih, bertahan hidup. Nah, contohnya untuk apa bertahan hidup? Kebutuhannya ada makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau dalam dulu itu apa namanya ya? Papan, sandang, papan. Ya, itu kebutuhan. Kemudian ada keamanan, kesehatan. Tuh. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Tuh. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan. Kita ingin kasih sayang nggak, Bapak Ibu? Coba kalau ibu-ibu tidak disayangi sama suaminya, enak nggak? Nggak enak ya Bapak Ibu. Nggak enak Pak. Kemudian iya, nggak enak kalau apalagi kalau dicuekin Bapak Ibu. Nggak mau lah. Apalagi kalau tidak dikasih uang. Tapi yang lebih terbalik itu kalau suami tidak disayangi sama istri, Bu. Itu. Yang lebih jadi iya kalau seandainya, karena kan suami kalau sudah di rumah kita manut-manut gitu ya. Kalau saya diplesetkan itu ya udah, kalau istri itu kalau di rumah itu bintang 4.
Ngerti nggak Ibu bintang 4? Udah mulai anu gitu dina naon sih? Nah, yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Nah, penguasa itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, gitu ya. Kemudian ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, intinya kita itu pingin freedom, pingin bebas ya. Seperti sekarang Palestina, kalau belum bebas ya seperti itu. Makan tidak nyaman, pakaian seadanya, tempat hancur karena belum bebas, belum freedom ya Bapak Ibu itu. Dan yang terakhir ini nih, yang kita inginkan juga kesenangan. Ingin bermain, humor, antusias, tertawa. Apalagi kalau belum senang itu kalau seandainya tugas menumpuk ya, banyak tugas, banyak tekanan itu belum senang. Karena belum bisa bermain, belum tertawa. Tapi kalau kita sudah klik semua, insya Allah bisa senang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya itu terkait dengan daya positif itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah mendengar kata-kata ini nggak Bapak Ibu? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman pernah. Nah, kalau hukuman, ya hukuman. Kalau konsekuensi pernah mendengar, Bapak Ibu? Pernah. Iya. Kalau restitusi? Prostitusi nggak pernah dengar. Iya. Hati-hati ini restitusi ya Bapak Ibu. Bukan iya. Resti Kalau juga bukan ada. prostitusi, iya. Awas bukan prostitusi ya ini bahaya ini. Sedikit saja membelok jadi rubah ini. Ya, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Contoh, anak-anak buang sampah sembarangan. Hei kamu, jangan buang sampah sembarangan. Push up kamu. Nah, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tidak tahu terjadi kan anak-anak. Ya, dia buang sampah sembarangan. Dia pakai sepatunya yang kinclong-kinclong yang warna-warni gitu, apalagi bercahaya. Udah, copot. Push up kamu, hormat bendera kamu. Nah, itu hukuman. Anak tidak tahu malah apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Karena kita yang yang memerintahkan, yang menghukum gitu. Nah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik, go push up, hormat bendera, atau membersihkan kelas gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu yang namanya konsekuensi ya kesepakatan, direncanakan gitu. Kalau nanti kalau ada yang terlambat sekolah, terlambat masuk 10 menit berarti konsekuensinya harus push up 10 kali. Itu kan konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, memang tidak nyaman gitu ya. Karena hampir mirip dengan hukuman. Sikap guru selalu memonitor murid, otomatis gitu ya, memonitor. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya restitusi. Jadi ingat-ingat ya Pak Parman, restitusi bukan prostitusi. Oh, beda itu. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada prosesnya untuk menciptakan. Kalau anak-anak melakukan kesalahan itu ada prosesnya, tidak langsung menghukum gitu ya Bapak Ibu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu namanya restitusi. Nah Bapak Ibu, terkait dengan posisi guru, ya 5 posisi kontrol guru. Nah, guru itu mempunyai 5 posisi. Yang pertama penghukum, penghukum. Oh, kamu salah, gitu ya. Salah sedikit push up. Gitu. Membuat rasa bersalah.
Oh, kamu itu telah melakukan seperti itu. Itu adalah kesalahan besar. Contoh itu. Kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru itu masuknya kriteria yang mana? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah atau friend atau pemantau atau manajer? Nawaran kami tanya. Manajer, Pak. Belum. Coba Oh lihat. iya, manajer, ada yang manajer. Ya, jadi bukan manajer toko ya Ibu ya, bukan manajer perusahaan. Gitu. Nah, itu. Jadi di sini adalah posisi kontrol kita. Mau di mana gitu kita sebagai guru menempatkan kontrol kita. Mau di manajer kah, mau di pemantau kah, mau di teman kah, mau di pembuat merasa bersalah atau di penghukum. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penerapan, contoh penerapan tadi 5 posisi kontrol yang sudah disinggung di atas. Contoh, murid tidak memakai dasi atau topi saat upacara bendera hari Senin. Kalau guru sebagai penghukum, oh ya wis, jenengan hormat bendera sejam. Nah, itu penghukum. Ada yang seperti itu Bu, melakukan seperti itu Bapak? Enggak, Pak. Ke siswanya? Tidak. Itu penghukum. Berarti. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah ini, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau mengecewakan Ibu. Nah itu kan membuat rasa bersalah kepada si anak. Kemudian teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Gitu ya. Tolong bantu Ibu, tolong bantu Bapak Ibu ya, bukan kayak Pak Tarno. Tolong bantu ya, bukan. Itu sambil tersenyum seperti ini, tolong bantu ya, kayak Pak Tarno. Nah itu sebagai teman, malah itu tidak akan mendapat menjadikan jera anak. Yo, Pak Guru aja nggak marah, nggak menghukum, ya santai-santai saja, ngesok orang tak lakoni maning lah, gitu. Itu contohnya. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Oh gitu. Konsekuensinya apa coba? Kemarin sudah sesuai kesepakatan kita. Itu pemantau. Nah, kalau manajer, Bapak Ibu, apa kamu tahu kesalahanmu, Nak? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu manajer. Nah, mudah-mudahan kita bisa berada di posisi manajer ya, Bapak Ibu. Nah, jadi paradigma baru, pola pikir kita, mindset kita sebagai seorang guru, ya mulai step by step kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas tadi disinggung, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Coba, ada yang tahu nggak bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Coba, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu apa peraturan? Kalau peraturan itu identik dengan negatif. Dengan kata-kata yang negatif, dengan kosakata negatif. Kalau keyakinan itu, nah di sini, dalam pembentuk keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau di peraturan kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kalau di keyakinan kelas itu apa? Buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Ora usah akeh-akeh kalau keyakinan kelas itu. Sedikit, mudah diingat, dan bisa dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan yang tinggi-tinggi, yang sulit-sulit ya Bapak Ibu. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah, semua warga sekolah dilibatkan. Kalau membuat keyakinan kelas, semua warga kelas dilibatkan. Gitu ya Bapak Guru. Nah berikutnya ini langkah terakhir yaitu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena segitiga berarti ada 3 sudut. Ya. Yang pertama itu kan ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas, dan ada validasi tindakan yang salah. Nah, contoh dalam menstabilkan identitas,
Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tuh, bukan kesalahan, dipanggil. Nah, sini kamu. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Pak Akim, Pak. Anak kamu jawab gini, ya udah. Jadi kamu kalau berbuat kesalahan itu hal yang wajar karena kita manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau melakukan kesalahan tadi sudah divalidasi, di atas, distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ini ya, atau apalah. Nah itu namanya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menyatakan keyakinan. Nah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dari dalam. Nah kalau ini yang terakhir ini, apa keyakinan kelas kita? Nah, contoh anak-anak melakukan kesalahan apa Ibu? Setelah kita di atas itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan, kita terakhir menanyakan keyakinan. Loh, keyakinan kelas kita apa? Coba diingat-ingat. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas itu? Kalau tidak sesuai, ayo kita lakukan keyakinan kita. Kita jalankan keyakinan kelas kita. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu terkait dengan diseminasi atau penjelasan dari budaya positif ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau masukan? Cukup ya Bapak Ibu? Ada tanggapan? Monggo kalau ada tanggapan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Semoga budaya positif ini bisa dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.